Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Linknet Tbk atau LINK mencatatkan rugi 1,03 triliun rupiah di kuartal 3 2025. Keinformasi selanjutnya, pemirsa, rugi emiten penyedia layanan internet PT Linknet atau Link membengkak 25,75% di kuartal ketiga 2025. Kenaikan kerugian terutama disebabkan lonjakan signifikan beban jaringan dan beban langsung menjadi 1,21 triliun rupiah. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Linknet Tbk atau LINK mencatatkan rugi 1,03 triliun rupiah di kuartal 3 2025. Raihan rugi ini membengkak bila dibandingkan capaian rugi di 801,54 miliar rupiah di kuartal 3 2024. Sementara itu, pendapatan perseroan di kuartal 3 2025 tercatat sebesar 2,39 triliun rupiah, naik 45,73% dari periode yang sama tahun lalu di 1,64 triliun rupiah. Kenaikan kerugian terutama disebabkan lonjakan signifikan pada beban jaringan dan beban langsung lainnya yang meroket lebih dari 2 kali lipat menjadi 1,21 triliun rupiah di kuartal 3 2025 dari sebelumnya 592,35 miliar rupiah di kuartal 3 2024. Beban umum dan administrasi 267,73 miliar rupiah turun dari 294,56 miliar rupiah di kuartal 3 2024. Beban gaji dan kesejahteraan karyawan 199,89 miliar rupiah naik dari 196,09 miliar rupiah. Beban amortisasi bertambah jadi 60,78 miliar rupiah dari 50,7 miliar di periode yang sama di 2024. Beban penjualan dan pemasaran di 22,6 miliar rupiah berkurang dari 25,15 miliar rupiah di kuartal 3 2024. Sementara jumlah ekuitas tercatat di 3,97 triliun rupiah, turun dari akhir tahun 2024 di 5 triliun rupiah. Total liabilitas 11,11 triliun rupiah membengkak dari akhir 2024 di 8,91 triliun rupiah. Jumlah aset terbesar 15,08 triliun rupiah mengalami lonjakan dari akhir tahun lalu di 13,91 triliun rupiah. Berbagai sumber, IDEX Channel. Secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham Link lebih cenderung mengalami tekanan meskipun beberapa menit jelang penutupan saham Link sudah berbalik kembali ke zona hijau. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat pergerakan saham Link di sepanjang perdagangan hari ini dalam 6 bulan terakhir dan juga dari sisi valuasi. Di grafis yang pertama ditutup di level 3120 di perdagangan hari sebelumnya dan dibuka flat pada pagi tadi di level yang sama di 3120. Kemudian pasca pembukaan saham Link langsung mengalami pelemahan yang cukup dalam hingga ke level 2980. Kemudian 10.20 berbalik kembali ke zona hijau di 3170. Namun di penutupan kembali bergerak di zona merah dan tekanan semakin dalam pasca pembukaan di sesi kedua hari ini. Namun saat ini beberapa menit jelang penutupan saham Link kembali berbalik ke zona hijau menguat di 0,32% di Rp3.130 per sahamnya. Kita akan coba lihat ke grafis selanjutnya pergerakan saham Link dalam 6 bulan terakhir mulai dari perdagangan 25 Juni hingga update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini beberapa menit jelang penutupan maksud kami. 25 Juni di 1405, 14 Juli mengalami penguatan ke 1505 dan 28 Agustus melesat cukup signifikan hingga ke 3770, intraday tertinggi secara year to date dalam 1 tahun terakhir. Sementara dalam beberapa tahun terakhir, Link sempat di atas level 4.700-an pemirsa. Kemudian di Oktober mengalami tekanan di 2.300-an dan di perdagangan November kembali lebih cenderung menguat di atas level 3.000-an. Meskipun hari ini sempat tertekan cukup dalam di tengah rilis kinerja kuartal ketiga di 2025. Dari sisi valuasi, dengan beberapa indikator yang ada, ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya minus di 6,27 kali, PSR di 2,69 kali, PBV-nya sudah di atas 1 kali di 2,16 kali, dan PCFR di 7,01 kali. Ya, akomodasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.
Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan tak ketinggalan nanti saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan kembali di atas level 8.400-an. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 7810 di 4976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Liza Kamelia Suryanata yang merupakan Head of Research at Kiwom Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung apa saja. Ibu Liza, selamat sore. Apa kabar Ibu? Halo, selamat sore Mas David. Kabar baik, terima kasih. Ya, terima kasih juga Ibu Liza sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan berbalik menguat Ibu, setelah diperdagangkan hari sebelumnya ditutup di zona merah. Namun hari ini indeks harga saham gabungan belum konsisten untuk tetap bertahan di atas level 8.400-an. Pelemahan lebih ke arah terpangkas, terutama masuki perdagangan di sesi kedua hari ini. Analisis Anda? IHSG berbalik menguat hari ini ya, setelah 2 hari ini tampaknya cukup gemetar atau nervous ya, memasuki area resisten. Kemarin tertinggi itu rekor kita adalah 8478, jadi all time high. Nah, ini berhubung kita juga sudah mau mendekati akhir tahun ya, dan kenaikan yang sudah berlangsung beberapa lama ini sepertinya diindikasikan hampir mengalami yang namanya buying momentumnya melemah begitu, seperti diindikasikan oleh indikator RSI, Relative Strength Index. Tapi untungnya sentimen regional yang kemarin sempat turun karena kekhawatiran US shutdown, kemudian yang sudah memasuki 41 hari ya, ini lebih panjang daripada periode pertama, dan kemudian juga kekhawatiran valuasi teknologi di US ini berbalik rebound. Jadi penurunan saham-saham US itu kemarin malah dijadikan kesempatan untuk buyback lagi begitu. Nah, jadi ya kita kebagian sentimen positifnya, dan kemudian juga asing ternyata masih konsisten beli atau belanja di pasar kita. Dan kebetulan pasar kita juga didukung oleh diborongnya saham-saham dengan market cap besar, sehingga ini turut mendongkrak nilai foreign flow yang masuk. Kalau saya cek, foreign flow kita sudah cukup konsisten selama seminggu terakhir, ini sudah menghijau.